Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Anwar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi, yaitu bagaimana caranya kita bisa beradaptasi di tengah-tengah perubahan. Teman-teman semua, bagi sebagian orang, ya adaptasi, kemudian juga perubahan itu adalah hal yang mudah. Tapi bagi sebagian orang yang lain, yang namanya adaptasi, kemudian juga perubahan, itu sesuatu yang sulit. Ya, apalagi di tengah-tengah sekarang kondisinya yang senantiasa berubah dengan sangat cepat. Ya, kemudian juga sekarang kita berada di dalam situasi di mana perubahan ini begitu mendadak ya bagi kita semua. Nah, bagi sebagian orang ya yang sulit tadi, perubahan yang mendadak seperti ini sangat menyulitkan dirinya bahkan juga dalam skup kehidupan dia yang lebih luas. Tapi bagi sebagian orang, dengan adanya perubahan ini, mereka menganggap ini sebagai sebuah peluang. Artinya mereka mengambil peran baru, kemudian juga mereka mengambil sesuatu yang baru, sehingga mereka mendapatkan kelebihan ya di dalam perubahan ini. Nah, teman-teman semua, nanti di sini saya akan membahas ya secara singkat bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil peran dalam perubahan ini, supaya kita bisa bertahan kuat di dalam perubahan ini, bahkan kita nanti bisa meningkatkan level kehidupan kita di dalam perubahan ini. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan paparkan 5 hal ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi perubahan yang cepat ini. Bagaimana caranya supaya kita nanti bisa mengambil peran dalam perubahan ini. Cara yang pertama, teman-teman ya. Ya, ini cara yang paling sebetulnya ini merupakan pintu gerbang atau level pertama ketika kita ingin beradaptasi dalam perubahan ini. Yang pertama yaitu kita harus menerima perubahan. Ya, artinya kita harus terima perubahan ini. Ya memang kalau kita berbicara itu sesuatu yang mudah ya kita menerima perubahan. Tapi bagi sebagian orang menerima perubahan itu adalah kata-kata yang sulit, bahkan memang sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tapi ya memang seperti itu teman-teman semua. Langkah pertama ini mau tidak mau kita harus ambil. Ketika di lingkungan kita situasi kita berubah dengan sangat cepat, kemudian juga perubahan yang sangat mendadak seperti situasi sekarang ini, mau tidak mau kita harus menerima perubahan itu. Kemudian kita naik lagi ke level yang kedua ya, di mana ini juga masih level yang ada di dalam ya. Artinya yang pertama tadi kita harus terima perubahan yaitu mindset kita ya. Yang kedua juga kita berkaitan dengan mindset yang ada di dalam pikiran dan juga hati kita juga jiwa kita, yaitu kita harus bermental positif. Artinya di sini ketika kita nanti sudah menerima perubahan ya, kita sudah ikhlas dengan perubahan itu, bagaimana caranya kita berpikir positif, bermental positif, ya untuk melihat segala sesuatunya itu dari kacamata positif. Artinya kalau kita biasanya berpikir ketika ada perubahan itu dari sisi yang negatif, ya kita sekarang harus berpikir dari sisi positif. Apa peluangnya di tengah-tengah perubahan ini? Apa positifnya di tengah-tengah perubahan ini? Kemudian juga peran apa yang bisa kita ambil di dalam perubahan ini? Kalau perlu kita catat ya satu persatu apa hal yang positif dalam perubahan ini. Artinya ketika kita catat, ya kita nanti bisa menyelam lebih dalam, ya kita bisa ambil catatan hasil dari catatan tersebut untuk nanti suatu saat nanti bisa kita aplikasikan. Berarti yang kedua, kita harus bermental positif dulu, teman-teman. Kita harus lihat segala sesuatunya dari hal yang positif. Kemudian juga yang ketiganya, ya, satu, dua, kemudian yang ketiganya, kita sekarang harus menentukan tujuan atau sasaran baru. Ya, apalagi di tengah-tengah sekarang perubahan yang begitu mendadak, otomatis ya mau tidak mau kita harus menetapkan tujuan baru. Kalau di awal tujuan kita misalnya A, tapi karena sekarang sudah berubah, otomatis tujuan kita juga harus berubah. Kita harus menetapkan sasaran-sasaran baru. Misalnya di tengah sekarang perubahan yang mendadak seperti ini, sasaran kita apa? Kalau dulu misalnya kita ingin mengembangkan bisnis kuliner misalnya, tapi karena ada perubahan, kita ganti lagi sasarannya. Ya, apakah kita harus memulai dari nol, teman-teman semua? Tidak juga, ya. Selama misalnya kita kan sebelumnya sudah mengembangkan channel-channel kita, link-link kita, dan lain sebagainya ke teman-teman kita. Sebetulnya kita tidak memulai lagi dari nol. Cuman kita tetapkan, kita belokkan sedikit sasaran kita menuju sasaran yang lebih baru sesuai dengan perubahan. Ya,
Keempat, poin yang keempat teman-teman, yaitu kita harus belajar lagi, mau tidak mau teman-teman ya. Yang pertama kita terima perubahan, kemudian yang kedua kita bermental positif, yang ketiga kita tentukan sasaran. Nah yang keempat kita belajar, maksudnya di sini setelah kita menetapkan sasaran baru akibat dari perubahan tadi, kita juga harus belajar konsisten terhadap sasaran tersebut. Kita tentukan sasaran baru, tujuan baru, otomatis kita harus mempelajari bagaimana caranya supaya kita bisa ya berjalan menuju ke sasaran yang baru tersebut ya. Karena kalau kita tidak belajar, bagaimana gitu? Kita sudah menentukan sasaran baru tapi kita tidak belajar, nanti respon dari dalam diri kita pun kurang, teman-teman. Bahkan diri kita sendiri juga akan bingung. Nah, belajar di sini dari banyak hal. Misalnya kita belajar sendiri dengan membaca buku, atau juga misalnya kita bertanya kepada orang-orang yang memang sudah bisa beradaptasi dengan perubahan. Sehingga kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan juga cara baru, ya di mana nanti ya cara-cara tersebut akan sesuai dengan sasaran kita di tengah perubahan, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima ya, mau tidak mau kita harus action di situ, harus bertindak. Ketika sasaran kita sudah ditetapkan, kita juga belajar. Nah, dari hasil sasaran dan belajar yang sudah kita lakukan, kita harus aplikasikan. Karena buat apa kita susun rencana baru, kemudian juga buat apa kita belajar strategi-strategi baru misalnya, atau keilmuan-keilmuan baru tanpa kita lakukan dengan tindakan. Nah, tindakan ini nanti harus juga selaras dengan tujuan kita yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Ya otomatis teman-teman, mungkin pada awalnya kita berat untuk melakukan ini. Mungkin pada awalnya kita sulit untuk melakukan ini. Karena kita harus berubah, yang asalnya kita tindakannya A, sekarang harus tindakannya B, dan lain sebagainya, kita harus berubah. Tapi kalau kita tidak berubah, ya kehidupan kita juga di masa yang akan datang tidak berubah. Khawatirnya, ya ketika kita tidak mengikuti perubahan, otomatis nanti kita terkubur dalam perubahan tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang kepada teman-teman semua, apakah kita mau jadi pelaku dalam perubahan? Apakah kita hanya ingin jadi penonton saja? Ya, karena kalau kita hanya jadi penonton, akan sulit, teman-teman. Kenapa? Karena selamanya nanti kita akan tergusur oleh situasi. Tapi kalau kita mengambil peran, kita berperan dalam perubahan tersebut, ya, otomatis kita akan ikut dalam setiap perubahan. Sehingga kehidupan kita pun akan berubah sesuai dengan perubahan, dan kehidupan kita pun akan meningkat jauh lebih baik. Oke, teman-teman semua, tadi tips dari saya, cara dari saya, bagaimana caranya supaya kita bisa beradaptasi lebih cepat dalam perubahan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya, dan yang paling penting teman-teman harus bisa mengaplikasikan tips dan cara tadi yang saya berikan kepada teman-teman. Oke, teman-teman semua, demikian tadi video singkat dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, Roni Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.